Jadi sempatlah anak ini dibawa di mobil dan anak ini sempat juga melihat sebelum naik mobil itu yang jemput ini ganti baju dinas. Lalu si anak dibawa ke sebuah hotel di Waijepara dan disitulah disetubuhi oleh pria ini. Setelah disetubuhi, anak ini diberi uang, pengakuannya diberi uang 700.000, yang 500 itu untuk dia, sedangkan yang 200 diminta untuk diberikan kepada si pendampingnya ini. Anak ini bilang bahwa waktu di Polres, saya dibilang sama seorang poluan berinisial F, bahwasanya ngapain lapor-lapor ke sini, udah diuangkan saja katanya, kan seperti itu. Akhirnya, jadi akhirnya sampai dia trauma ini dengan waktu pertama saya ke situ, ayo kita lapor ke polisi lagi. Saya nggak mau kalau di Polres Lampung Timur trauma, karena dia trauma menurut kami. Halo, selamat siang pemirsa. Seorang warga Lampung Timur yang menjadi korban pelecehan seksual pamannya dicabuli terduga petugas pendamping pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Lampung Timur. Tidak hanya itu, korban juga sempat dijual ke beberapa pria lain. Bagaimana kasus ini bisa terjadi? Berikut catatan kasus korban pelecehan seksual dicabuli pendamping. Kasus pelecehan seksual yang menimpa anak di bawah umur kembali terjadi di Lampung Timur. Ironisnya, terduga pelaku justru orang yang seharusnya melindungi korban dari pelaku kejahatan seksual, yakni petugas pendamping pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak P2TP2A Lampung Timur. Di tengah proses pemulihan psikologi, oknum petugas UPTD Pemberdayaan Anak dan Perempuan atau P2TP2A Lampung Timur justru mencabuli korban. Korban juga dikabarkan sempat dijual ke beberapa lelaki hidung belang oleh oknum petugas P2TP2A Lampung Timur. Untuk meluluhkan hati korban yang baru tamat sekolah dasar, terduga pelaku berinisial DA menjanjikan akan menyekolahkan korban dan memberikan sepeda motor. Jika menolak, pelaku juga kerap mengancam akan membunuh korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, kita akan membahas korban pelecehan seksual yang dicabuli oleh terduga pendamping dengan narasumber yang telah hadir di studio. Pemerhati Sosial Lampung Timur ada Bang Edi Arsyadat. Selamat siang Bang Edi. Selamat siang. Iya, kita jumpa lagi nih dan masih dengan topik seputar anak-anak. Ya. Bang, ini ada sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan kalau menurut saya, di mana kita tahu ada seorang anak yang menjadi korban pencabulan. Ya, sebelumnya kasusnya dengan pamannya, dan ternyata saat ini justru hal itu dilakukan oleh petugas pendamping. Nah, ini sebelum kita membahas kronologi, saya mau minta pendapatnya terlebih dahulu nih sebagai pemerhati sosial di Lampung Timur. Ya, kami juga cukup prihatin ya dengan kasus ini, karena sebelumnya kita juga sempat mengikuti ya alur proses hukum sewaktu anak ini dicabuli oleh pamannya sendiri waktu itu. Nah, kita dan teman-teman juga ikut, bahkan teman-teman tuh ikut menangkap si pelaku waktu itu, pamannya sendiri waktu itu. Nah, terus sampai dengan proses hukumnya selesai, pamannya ini dihukum 13 tahun penjara tahun 2019. Gitu. Kita setelah proses hukum selesai, memang kita nggak mengikuti karena itu bukan ranah kita lagi, gitu. Tapi ranah dari dinas ya. Memang di dinas ada dari P2TP2A, nah itulah yang mengambil alih peran untuk melakukan pendampingan dan perlindungan terhadap anak. Tapi dengan adanya kasus ini kami sangat prihatin dengan kasus ini ya. Mudah-mudahan ini semua bisa diungkap tentunya nanti. Oke, sekilas kita flashback sejenak. Saat terjadinya insiden pertama kali yaitu oleh pamannya itu di tahun berapa? Di tahun 2019. Dan untuk kasus yang terbaru ini terungkap di bulan? Kasus yang baru ini terungkap di bulan Juni. 2020, artinya 2020. Baru sekali ya. Nah, ini baru sekali. Bisa dijelaskan nggak bagaimana kronologi akhirnya peristiwa ini terbongkar? Ya, jadi mungkin ini juga suatu kegeraman dari warga di desa tersebut sebenarnya. Gitu. Jadi anak ini si N, kita sebut N, anak ini memang
beberapa bulan yang lalu setelah kasusnya selesai, dia sempat tinggal di rumah terduga ini. Oke. 1 bulan. Dia juga sempat tinggal di rumah seorang anggota P2TP2A lainnya, namanya RM. Ini 3 bulan. Apakah kondisinya, saya potong, ada keluarga dari si korban atau bagaimana sehingga dia harus tinggal di rumah terduga? Waktu itu dari pengakuan orang tua, petugas P2TP2 ini datang ke rumah korban dan meminta supaya anaknya akan dilakukan perlindungan ya oleh P2TP2A. Mungkin semacam akan dilakukan rehabilitasi ya dan seperti lain itu. sebagainya. Dan karena menurut orang tuanya nih, karena dia ini pakai baju kuning kunyit, dianggapnya ini PNS, dan si pelaku ini juga memperkenalkan diri kepada keluarga korban ini bahwa dia adalah pimpinan di lembaga tersebut. Baik. Nah, jadi orang tuanya percaya pada saat anaknya ini dibawa di tempat perlindungan tersebut. Oke. Berapa usia si korban saat ini? Usianya saat ini 14 tahun baru jalan ini. Baru tamat SD kemarin. Baru tamat SD. Baru tamat SD. Dan sekarang baru mau masuk ke jenjang SMP. Artinya SMP. saat ini bagaimana sekolahnya? Apakah berhenti sejenak atau seperti apa? Kemarin sudah oleh P2TP2A sudah sempat didaftarkan di sekolah SMP di kecamatan setempat. Oke. Dan kronologinya apakah korban menjelaskan mungkin berapa kali sudah dilakukan pelecehan seksual oleh terduga pelaku? Iya, nah inilah yang bagaimana kasus ini bisa mencuat itu memang pada setelah Lebaran ini si anak ini, korban ini pendampingannya sudah agak renggang oleh teman-teman P2TP2A itu. Lalu kami dan teman-teman ini mendapatkan informasi bahwasanya sebenarnya anak ini adalah korban, tapi kenapa kok kasusnya mandek? Lalu kita coba melakukan pendekatan kepada anak tersebut kan. Melalui pendekatan yang intens ini, akhirnya si anak ini mau dia mengakui menerangkan lah apa yang terjadi pada dia, mulai dari awal bagaimana dia melaporkan kasusnya ke Polres dengan si pelaku ini. Lalu karena di Polres si anak ini bilang bahwa waktu di Polres saya dibilang sama seorang poluan berinisial F bahwasanya ngapain lapor-lapor ke sini, udah diuangkan saja katanya kan, seperti itu. Akhirnya jadi akhirnya sampai dia trauma ini dengan waktu pertama saya ke situ, ayo kita lapor ke polisi lagi. Saya nggak mau kalau di Polres Lampung Timur, udah. Karena dia trauma menurut kami. Oke. Dan ini ada hal menarik, ternyata bahwa kalau tidak salah selain dicabuli oleh terduga pelaku, ada pria-pria lain yang juga katanya si korban ini dijual ke pria lain. Nah, itu bagaimana, Bang? Nah, ini juga baru dugaan. Ini pengakuan dari si anak bahwasanya pada saat dia ada dalam perlindungan si pelaku ini, sempat juga si pelaku menelpon si korban. Dek, nanti ada yang jemput, kan seperti itu. Nanti orang ada yang jemput, ngajak ke metro. Ya, baik Bang, kita harus jeda sejenak. Kronologi selengkapnya akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut, tetap di catatan kasus. Pemirsa, penderitaan NV seperti tidak ada habisnya. Remaja 14 tahun ini menjadi korban pencabulan ketika dititipkan orang tuanya di rumah aman milik Lembaga Pemerintah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lampung Timur. Sebelum dicabuli, terduga petugas pendamping pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak P2TP2A Lampung Timur, NV, ternyata juga pernah menjadi korban pencabulan pamannya sendiri. Atas perbuatan bejaknya itu, sang paman telah divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri selama 13 tahun penjara. Kini sang paman masih menjalani hukuman tersebut. Namun ternyata NV bukan dapat perlindungan, tapi justru mendapat perlakuan tidak senonoh dari orang yang seharusnya melindungi dirinya. Bahkan korban seringkali disetubuhi di rumah pelaku dan di rumah korban sendiri. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan catatan kasus dan kita akan lanjutkan tadi obrolan kita mengenai kronologi ini. Selain terduga pelaku, ternyata si korban juga dijual ke pria lain. Nah, bisa dijelaskan kembali Bang, bagaimana ini kronologinya? Ya, jadi ini ada dugaan juga yang disebutkan oleh korban kepada kami dalam investigasi kami itu, bahwasanya sempat juga dia ini diperkenalkan dengan seorang PNS di lingkungan Pemda itu lewat telepon. Oke. Nah, nanti ada yang jemput kamu katanya, nanti diajak jalan-jalan ke metro dalam rangka untuk pengobatan medis dan pemulihan psikososial itu ya. Iya katanya, kemana ke metro, dan anak ini kebetulan yang namanya anak kecil diajak main tentu suka gitu ya. Jadi sempatlah anak ini dibawa di mobil, dan anak ini sempat juga melihat sebelum naik mobil itu yang jemput ini ganti baju dinas. Sempat juga dia melihat papan namanya itu di situ. Lalu dibawalah anak ini dari rumah ke arah Way Jepara. Dia sempat tanya, kenapa kok arah ke sini katanya? Enggak ke metro. Enggak, kita di sini aja di Way Jepara. Dan sempat pengakuan si korban juga sempat berhenti di Indomaret atau Alfamart gitu. Beli minuman dingin dan snack dan juga alat kontrasepsi. Si anak ini sempat tanya gitu ya ke ini untuk apa? Ya untuk inilah, untuk alasannya untuk apa gitu kan. Lalu si anak dibawa ke sebuah hotel di Way Jepara, dan disitulah disetubuhi oleh pria ini. Setelah disetubuhi, anak ini diberi uang, pengakuannya diberi uang 700.000, yang 500 itu untuk dia, sedangkan yang 200 diminta untuk diberikan kepada si pendampingnya ini, juga pendampingnya si DA ini. Oke, berarti apakah saat itu ada si pendamping atau hanya si pendamping lewat telepon, pengakuan dari si ini. Berarti ini artinya lumayan banyak yang terlibat gitu ya Bang. Jadi kalau misalkan bisa kita kerucutkan, ada berapa pihak yang terlibat di sini selain tadi terduga dari pendamping? Nah, selain mereka yang diduga dijual ini ya, ada juga pengakuan dari si korban ini bahwasanya dia diminta untuk menghubungi orang-orang yang pernah melakukan persetubuhan dengan dia gitu. Jadi siapa yang pernah setubuhin kamu, nah hubungin gitu. Dihubungi oleh mereka, diajaklah bertemu itu. Setelah bertemu nanti, setelah kencan ini anak ini, nanti mereka datang ini. Pihak si pendamping ini datang ke lokasi tempat mereka berkencan. Disitulah, menurut si korban ini, pendamping ini dan beberapa orang yang diduga itu adalah pejabat dari desa, dan juga ada seorang yang diduga juga ada dari aparat kepolisian itu ikut melakukan perdamaian dengan nilai-nilai yang sudah ditentukan nantinya gitu. Oke, sejauh ini artinya ada banyak pihak yang kalau kita lihat dari mulai pendamping sampai kita melibatkan terduga ASN. Nah, apakah ini sudah sampai ke telinga pemerintah Lampung Timur khususnya, dan apa tanggapannya, Bang? Kalau kita lihat di media ya, ini kan sudah naik semua. Tapi juga saya sebagai ini juga ya sempat heran, karena sampai dengan hari ini pihak pemerintah Kabupaten Lampung Timur termasuk Bupati sendiri yang saat ini Lampung Timur disebut sebagai Kabupaten Layak Anak pun belum ada respon sama sekali kalau menurut saya ini kan sampai dengan hari ini. Oke, artinya tidak ada respon yang terlihat gitu dari pemerintah. Iya, kalau kami lihat belum ada sama sekali responnya. Tapi untuk sampai saat ini bagaimana? Apakah si korban masih dalam perlindungan PT P2TP2A? Tidak, itu sudah kita ambil alih perlindungannya dengan teman-teman Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung, dan juga kami juga sudah menyurati Dinas Sosial dan juga LPSK untuk meminta perlindungan kepada korban, saksi dan juga keluarganya. Berarti artinya ketika kasus ini terbongkar langsung diambil alih, dan jadi bagaimana proses sampai saat ini? Hari ini masih dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan juga korban. Melihat kasusnya yang begitu pelik, makanya kita juga meminta perlindungan dari LPSK seperti itu. Tapi saya sedikit flashback, kalau dari penuturan si korban, artinya selain terduga ada juga tadi yang kita sebut terduga ASN ataupun PNS tersebut. Nah,
berapa kali korban sudah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh baik terduga maupun pria lain yang terlibat? Sepanjang pengakuan kepada kami itu kepada L, ini yang pamannya ini, yang kasusnya sudah selesai proses hukumnya, lalu oleh 4 orang itu ada catatannya ini L, S, E, yang E ini juga seorang anak-anak, terus A, dan yang terakhir itu D. Nah, selain dengan ini ya pelaku utama yang terakhir dia ini pendampingnya ini. Nah ini pengakuan si korban kepada kami. Oke, dan di mana lokasinya? Kalau tadi si ASN ini dia bawa ke metro tetapi padahal ke Wajipara, kalau pelaku lainnya ini dilakukan di mana? Dari pengakuan si korban ya hanya di sekitar situ aja, antara di Wajipara dan Labuhan Ratu. Di rumah si korban atau bagaimana? Dibawa keluar. Oke, artinya korban dibawa keluar. gitu, keluar dari rumahnya. Iya. Baik pemirsa, obrolan kita semakin menarik dan tentunya kita juga ingin melihat bagaimana kondisi terbaru dari si korban pelecehan seksual. Jangan kemana-mana, setelah jeda para berikut kami kembali tetap di catatan kasus. Tidak satupun orang tua di dunia ini yang rela anaknya dilecehkan. Itu juga dirasakan Sugiono, orang tua NV yang menjadi korban pelecehan seksual terduga petugas pendamping pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak P2TP2A Lampung Timur. Karena itu Sugiono mengadu ke Polda Lampung. Kasus yang menimpa Putri Sugiono juga mendapat perhatian dari berbagai pihak, dari mulai wartawan, pemerhati sosial, dan lembaga bantuan hukum Bandar Lampung. Dukungan ini tidak hanya sebatas ungkapan, tapi juga mendampingi korban memperjuangkan nasibnya di mata hukum. LBH Bandar Lampung menyayangkan kasus NV yang dicabuli oleh pendampingnya sendiri. NV yang seharusnya mendapat pendampingan usai mendapat kekerasan seksual justru berulang kali dicabuli. LBH berharap Polda Lampung segera menangkap para pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan catatan kasus dan kita masih bersama Bung Edi Arsyadat, pemerhati sosial Lampung Timur. Nah, ini Bang Edi, saya sebagai perempuan dan juga sebagai calon ibu nih miris sekali sebenarnya untuk membahas hal ini. Tetapi yang ingin saya tahu gitu dari Bang Edi sendiri gitu, apa sebenarnya tanggapan dari Bang Edi melihat ini kan pelaku merupakan pendamping gitu yang kita sebut dari P2TP2A. Nah, apakah ini kasus baru yang baru terjadi atau mungkin sebenarnya ini cerita lama yang terulang kembali kalau Bang Edi bisa lihat? Yes, ini ya. Seharusnya pendamping dari P2TP2 ini adalah benteng terakhir dari perlindungan anak. Tapi ya saya juga nggak menyangka sampai ini terjadi. Bagaimana benteng terakhir itu bisa sampai roboh karena kelakuan dari ini ya yang diduga. Dan bahkan ini pelik sekali ya, melibatkan ada banyak sekali pihak. Ya, banyak tapi pihak. Untuk sampai saat ini kasus ini ada di mana? Apakah sudah ditangani kepolisian dan P2TP2A provinsi? Ini kasus ini sudah kita laporkan pada Jumat malam tanggal 3 kemarin ke Polda Lampung langsung, karena memang pihak keluarga langsung yang meminta agar kasus ini dilaporkan ke Polda. Keluarga sudah tidak mau melakukan pelaporan ke Polres Lampung Timur. Seperti itu. Dan hari ini, tepat hari ini, pagi tadi sampai dengan hari ini belum selesai, ini dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik dari Polda Lampung. Artinya ini sudah lepas dari pemerintah Kabupaten Lampung Timur sendiri atau bagaimana nih? Apakah sudah melihat komitmen dari pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk turut serta ini membantu dan juga membentengi warganya yang mendapatkan pelecehan seksual? Sejauh ini ada beberapa dinas yang sudah menghubungi teman-teman dan juga saya, itu dari dinas PPPA Pemkab dan juga PPPA ini ya provinsi sudah melakukan koordinasi juga untuk mereka juga ingin turut serta melakukan pendampingan dan perlindungan untuk korban ini. Gitu. Namun itu juga kita kembalikan kepada keluarga, nyamannya di mana seperti itu. Banyak sekali sih lembaga-lembaga yang ingin melakukan pendampingan mereka, dan
kita lebih fokus ke lebih nyamannya si korban, karena pemulihan psikis ya, pemulihan mental korban ini kan bukan hanya mewahnya tempat atau mewahnya dia fasilitas, tapi bagaimana lebih cepat mengembalikan ini mental si anak ini yang kita lakukan hari ini. Oke, saya sedikit penasaran, ini kan salah satu pelaku melibatkan ASN yang ada di Lampung Timur. Nah, sejauh ini bagaimana Bung Edi sendiri melihat, apakah memang ini sudah menjadi semacam sifat yang terbiasa untuk kalangan ASN atau bagaimana nih Bang? Nah, kita ini menilai sifat seseorang ini memang kita juga nggak bisa tidak bisa serta-merta seseorang berperilaku ini orang ini mukanya seperti ini umpamanya kan, dulu kelakuannya seperti itu juga tidak bisa juga. Tapi kembali kepada diri kita masing-masing ya, bagaimana perspektif kita terhadap anak ini dan perempuan itu tadi. Oke. Kita melihat terduga pelaku ASN ini juga mereka aktif terhadap aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan tentang anak. Gitu, Oke. ya. Tapi ini kita sedikit meluruskan bahwa Lampung Timur ini kan salah satu kabupaten layak anak, dan juga katanya desa yang sedang kita bicarakan ini juga merupakan desa layak anak. Nah, ini bagaimana nih Bang, ini apa yang salah di sini? Ya, tentu ini sebuah PR besar ya. Dulu desa layak anak ini diresmikan oleh Ibu Bupati Husnunia Khalim ya. Sebenarnya ini sebuah kemajuan pada saat itu, bahwasanya Lampung Timur bisa menjadi desa percontohan. Ada satu desa yang menjadi percontohan, namun kenyataannya hari ini desa ini malah memunculkan sebuah tragedi yang sangat memilukan bagi saya. Saya sempat menangis waktu melakukan investigasi bagaimana anak sekecil ini bisa dijual dan gak bisa lagi saya bicara sebenarnya seperti itu. Nah, ini sebuah PR besar bagi pemerintah Kabupaten Lampung Timur tentunya untuk mengembalikan kepercayaan publik, bagaimana desa yang sudah menggaung bahkan ke dunia ya. Ibu Husnunia Khalim sudah pernah di Guangzhou dan mendapatkan penghargaan yang cukup luar biasa bagi kami, tapi saat ini hancur karena kasus ini. Oke, kalau begitu apa yang bisa Bang Edi simpulkan sehingga kedepannya nih citra dari desa layak anak ini bisa kembali harum? Nah, yang pertama-tama kita tentu harusnya kita kembali ke proses hukum. Polisi harus segera bongkar dulu kasus ini seperti apa yang sebenarnya, supaya isunya juga tidak saling silang tindih ya. Untuk itu segera kasus ini diselesaikan, dan kita teman-teman LSM, pihak dinas pemerintah, mari kita ayo bersama-sama bagaimana Kabupaten Layak Anak, Desa Ramah Anak kita kembalikan menjadi desa yang asri tentunya. Baik, kalau begitu Bang Edi terima kasih banyak sudah ada di studio dan bersama kita, dan jangan kapok untuk kita undang lagi ke iNews TV, dan kita juga berharap mudah-mudahan kasus ini bisa segera dibongkar sampai ke akar-akarnya agar tadi Kabupaten Layak Anak itu bisa kembali kepada ranahnya. Betul. Baik pemirsa, NV yang merupakan korban pelecehan seksual pamannya ini seharusnya mendapat pendampingan dan perlindungan, bukan sebaliknya mendapat kekerasan seksual dari orang tempatnya berlindung. Pemirsa, catatan kasus kali ini berakhir sampai di sini. Saya Erika Widiasuti mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa pada catatan kasus pekan depan.